Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bujazi Farhanasbi, Prodi SPI, NIM 221104040005. Di sini saya akan memenuhi tugas ITS dari matkul arkeologi yang diampuh oleh Bapak Purbo Mawardi. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang metode penelitian arkeologi. Pengertian penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diselenggarakan melalui 3 tingkat penelitian, yaitu 1. Tingkat observasional, 2. Tingkat deskriptif, tingkat deskriptif, 3. Tingkat eksplanatif. Yang dimaksud tingkat observasional itu meliputi kegiatan pengumpulan data baik melalui penelusuran informasi, kepustakaan maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjajangan. Yang kedua ini tingkat deskriptif, mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-deskriptif seperti klasifikasi atas dasar bentuk maupun deskriptif atau laboratoratif seperti klasifikasi tembikar atas dasar pasirnya. Dan yang ketiga ini tingkat eksplanatif, yaitu mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu. Dan arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti, yaitu dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Selain istilah tinggalan arkeologi, ada pula istilah yang serupa seperti benda arkeologi, objek arkeologi, atau bukti arkeologi. Tinggalan arkeologi dapat berwujud artefak, yaitu benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagai maupun seluruhnya. Adapun analisis terhadap temuan arkeologi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, analisis terhadap satuan benda arkeologi secara individual yang disebut analisis spesifik. 2. Analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak dengan artefak, hubungan antara artefak dengan fitur dan artefak dengan sumber daya lingkungannya, yang disebut analisis konteks. Dengan analisis spesifik dimaksudkan mengurangi atau memecah-mecah suatu satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut tidak lain adalah sebuah terkecil dari tinggalan arkeologi, yaitu dapat diamati, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam. 1. Atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan atau bagi-bagiannya. Dan yang kedua ini atribut teknologis, seperti cara membentuk wadah dengan teknik roda putar, cara menghias tembikar dengan teknik tetap landas, teknik mengaitkan batu-batu candi, dan teknik gosok dalam menyusun bata-bata candi. Yang terakhir ini 3 atribut gaya, seperti warna, tekstur, dan ragam hias. Setelah kegiatan analisis selesai, data arkeologi dapat digolongkan dengan cara klasifikasi, yaitu taksonomik, yang memperhitungkan semua atribut yang ada ke dalam tipe-tipe dan variasi-variasi, atau dengan cara klasifikasi analitik yang hanya memperhitungkan satu atau beberapa atribut tertentu karena ketiadaan atribut-atribut lain.
Dan di sini tahapan penelitian. Tahapan penelitian dalam arkeologi adalah sebagai berikut, yaitu ada tahapan pengumpulan data, pengolahan data lapangan, tahapan analisis dan rekonstruksi kebudayaan, dan yang terakhir ini tahapan pelaporan dan publikasi, yaitu ada 4 tahapan. Dan sini saya akan menjelaskan tahapan yang nomor 1, yaitu tahapan yang nomor 1, teknik pengumpulan data, yaitu meliputi penjajangan, survei, atau ekskavasi. Dan langsung hasil pengumpulan data berupa artefak, ekofak, dan fitur. Artefak adalah benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagai kapak, perimbas, serpi, bilah, alat tulang, maupun seluruhnya, keramik, manik-manik, dan lain-lain. Dan ekofak ini adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan atau dioleh oleh manusia, misalnya tulang, serbuk, sari, atau contoh tanah lainnya. Yang ketiga ini fitur. Fitur adalah artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak, misalnya bekas lantai, bekas dinding, tembok, makam, lubang, sampah, dan lainnya. Selama melakukan survei ini dan ekskavasi, peneliti melakukan perekaman data berupa catatan-catatan, gambar peta, formulir-formulir, foto, dan video, baik terhadap artefak, ekofak, maupun fitur. Selain itu, perekaman juga dilakukan terhadap keadaan lingkungan sekitar, yaitu dengan pengolahan data lapangan. Klasifikasi awal artefak dan ekofak yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonservasikan apabila perlu dicatat proses penemuannya itu. Nah, perlakuan terhadap artefak dan ekofak ini ada 3: penomoran dan menginventarisasian berdasarkan kategori. 2 ini pengkatalogisasian dan pemilihan berdasarkan kategori, dan penyimpanan berdasarkan kategori. Dan di sini ada juga perlakuan hasil perekaman data. Proses perekaman atau catatan gambar peta dan lain-lain dirujuk silang dengan penomoran dan menginventarisasian artefak sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Dan ini juga hasil proses perekaman. Hasil perekaman ini berbentuk arsip atau berbentuk sebuah catatan, arsip lapangan, katalog gambar, foto, dan film. Dan adapun tahap yang ketiga ini tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Analisis dapat dilakukan terhadap data yang telah siap saji dan telah dipublikasikan secara sementara itu rekonstruksi dapat dilakukan sesuai dengan arahnya, apakah teknologi, teknofak, sosial, ideologi, bahkan ketiganya. Selain itu juga interpretasi, pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan sintesa, yaitu dapat menarik relasi antara informasi tiap-tiap hasil analisis dalam melakukan interpretasi seorang arkeolog. Dan yang terakhir ini tahapan pelaporan dan publikasi. Tahapan ini merupakan konsekuensi yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti arkeolog sebagai pertanggungjawaban moral dan akademis terhadap peneliti yang dilakukan. Selain itu juga bertujuan mensosialisasikan hasil-hasil peneliti dengan sasaran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.
Dan di sini juga disebutkan tahapan publikasi dan pameran, yaitu publikasi dapat diwujud dalam bentuk buku yang sifatnya disesuaikan dengan konsumennya. Dan yang kedua ini pameran merupakan usaha dalam masyarakat arkeologi di kalangan masyarakat umum. Sekian dari pengertian saya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.